Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 27 Agustus, judul renungan kita, Yesus menangisi kota Yerusalem. Ayat hafalan, Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Ketika arak-arakan rombongan Yesus sedang bergerak maju menuju Yerusalem, ketika orang banyak berseru dan memuji Allah, bagaikan trompet pengumuman bahwa Yesus adalah Raja, mereka berjalan di depan dan di belakang mengikuti Yesus sedang di atas keledai, duduk sebagai seorang raja dalam nama Tuhan. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, yaitu kota Yerusalem, ia menangisinya. Sebagaimana yang tertulis dalam Lukas pasal 19 ayat 41. Ketika itu posisi Yesus dan rombongan sudah di puncak Bukit Zaitun. Dari puncak Bukit Zaitun, keseluruhan kota termasuk Bait Suci dapat terlihat. Sebagaimana yang tertulis di dalam SDA Bible Commentary halaman 857. Dia menangis karena dia tidak hanya melihat fisik kota itu. Dia dapat melihat perilaku dan hati yang jahat dari penduduknya. Bahkan Yesus juga dapat melihat tentang apa yang akan terjadi di hari kemudian atas kota itu, termasuk atas bait suci yang ada di dalam kota itu. Nasib kota dan penduduknya lah yang ditangisi oleh Yesus. Yesus berkata, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 19 ayat 43 dan 44. Dari Bukit Zaitun juga bisa terlihat Bukit Kalvari, di mana Yesus kemudian disalibkan. Bukit Kalvari juga terlihat tidak jauh dari Gerbang Domba, yang dekat barat laut sudut kota. Sebagaimana yang tertulis di dalam Ellen G. White di Sire Pages, halaman 576. Yesus berada di atas keledai, disertai arak-arakan yang mempermuliakan dia sebagai raja. Tetapi ketika dia melihat kota Yerusalem, ia menangisi kota itu dan masa depannya. Ia berkata, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Sebagaimana yang terdapat di dalam Lukas pasal 19 ayat 42. Itulah pernyataan tangisan Yesus atas nasib kota Yerusalem dan penduduknya. Yesus menekankan melalui pernyataan tangisannya bahwa kota dan penduduknya seharusnya mengerti akan keperluan mereka, supaya mereka mendapat damai sejahtera di hari kemudian. Tetapi kenyataannya mereka tidak mengerti, disebabkan pikiran mereka dibutakan oleh kesombongan dan kebanggaan hati mereka atas pemandangan kemegahan kota Yerusalem yang dikenal dengan kota suci. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 857. Di sini terdengar tangisan Yesus, karena dia dapat melihat apa yang tidak dapat dilihat orang banyak. Nasib buruk Yerusalem di tangan tentara Roma, kurang dari 40 tahun kemudian. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sire Pages, halaman 857. Hal yang sama juga bisa terjadi atas kita. Yesus boleh jadi menangis ketika dia melihat kita bahwa kita tidak mengerti akan keperluan kita untuk damai sejahtera di hari kemudian. Keperluan kita adalah Yesus itu sendiri,
Dialah yang akan menyelamatkan kita dari tangan iblis yang berusaha membinasakan kita. Yesus adalah kebutuhan kita. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kebutuhan terutama kami adalah Engkau. Dan tolonglah kami, supaya kami boleh selalu berharap padamu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.